Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan kita pada saat ini ketika kita telah memasuki hari ke-27 di tahun 2023? Tentu perjalanan kehidupan kita diwarnai dengan hal-hal yang baru dan berbeda, atau mungkin saja masih ada hal-hal yang lama di dalam kehidupan kita menyangkut gumul dan juang kehidupan. Tetapi baiklah, mari kita semakin memantapkan langkah untuk tetap menempuh perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, dan kita mendasarkan senantiasa kepada kebenaran firman Allah. Pada malam hari ini kita telah membaca dari kitab Ulangan pada pasalnya yang ke-24 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Bersama kita akan merenungkannya. Mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, pada malam ini kembali kami menyapa-Mu di hadirat Allah yang Maha Kudus. Kasih setia Tuhan kami rasakan, dan semua itu terus memperbaharui hidup kami, mendatangkan kekuatan, meneguhkan setiap langkah. Namun biarlah oleh karena tuntunan daripada Allah, kami dapat melangkah menjalani kehidupan dari waktu ke waktu di tahun yang baru ini dengan sebuah tekad senantiasa memperbaharui hidup. Dan melalui firman-Mu yang kami akan renungkan, mari Tuhan Allah memperlengkapi kepada hamba-Mu, kepada sekalian kami sebagai pendengar, agar sungguh-sungguh hanya oleh karena Allah yang berbicara, kami mendengarkan pertolongan Tuhan, menolong kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas setiap berkat firman yang kami terima malam ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22, tema untuk kita renungkan, hidup yang berdaya guna, milikilah empati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata empati sudah seringkali kita dengarkan, dan tentu ia berbeda dari simpati. Seringkali untuk mengartikan kata empati ini secara sederhana, kita dapat menerapkannya dengan sebuah tindakan. Seperti contoh, bagaimana ketika kita menaruh kaki kita pada sepatu milik orang lain. Apa yang dapat kita rasakan? Empati, ia lebih jauh dari hanya sekedar simpati. Sebab simpati hanya terbatas pada sebuah perasaan iba atau rasa kasihan. Sebaliknya, empati jauh melampaui dari sekedar rasa iba, karena empati bukan hanya merasakan, namun kemudian memberikan action atau tindakan pertolongan yang dibutuhkan oleh seseorang pada saat itu. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita diajak melalui penulis kitab Ulangan untuk bagaimana kita menyadari keberadaan sesama yang ada di hadapan kita adalah menjadi tanggung jawab kita. Mengutip apa yang disampaikan oleh Emmanuel Levinas, bahwa berhadapan dengan orang lain, kita sudah selalu terikat tanggung jawab atasnya. Kita mengalami suatu keterpanggilan atas eksistensi kita bagi orang lain. Kemunculan orang lain di hadapan kita menjadi suatu himbauan agar kita mengakui dan menerima serta bertanggung jawab atasnya. Sebenarnya, hal ini menyiratkan bahwa dalam prosesnya kita diarahkan dalam hidup kita ketika kita berhadapan dengan orang lain, sesama kita diarahkan untuk selalu berbuat baik. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita malam ini mengajarkan beberapa poin dalam kehidupan praktis kita sehari-hari, yaitu pertama, kita diajarkan untuk hidup berbela rasa dengan sesama, bahwa sangatlah tidak bijak jika kita memanfaatkan kekurangan bahkan kemiskinan orang lain hanya untuk mencari keuntungan bagi pribadi kita. Kedua, berbagi berkat dari apa yang kita miliki bagi sesama
adalah sebuah tindakan yang menyenangkan hati Allah, dan tanpa disadari, kita memberi kesempatan bagi Allah untuk memberkati kehidupan kita. Ketiga, janganlah lupakan bahwa segala yang ada dalam kehidupan kita, bahwa kita ini dipelihara Tuhan, adalah untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi kehidupan orang lain. Hindarilah berbuat curang atau menjadi serakah, merampas bagian hidup orang lain. Sebaliknya, satu kebaikan yang kita lakukan secara tersembunyi sekalipun, Allah kita sungguh mengetahui semuanya itu. Dan percayalah bahwa segala usaha dan pekerjaan kita pasti akan diberkatinya. Saudara yang terkasih, oleh karena itu, marilah kita hidup yang berdaya guna dengan mau menyadari bahwa kita punya tanggung jawab atas kehidupan orang lain, sehingga kita akan bertindak untuk menunjukkan cinta kasih Allah bagi mereka, menyatakan rasa empati kita kepada kehidupan sesama kita. Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup dalam keseimbangan. Dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-13. Bahwa kita terpanggil sepenanggungan dan berbagi dalam wujud rasa empati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, jadikanlah kehidupan kami sebagai saluran berkat-Mu. Diberkatilah hidup kami senantiasa, dan kiranya kami semakin bijak di dalam membangun hidup di tengah perjumpaan dengan sesama, dalam setiap keberadaan, dalam setiap kebutuhan. Kami mampu untuk menjadi berkat melalui perlakuan-perlakuan kasih, tindakan-tindakan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Allah yang terus memberkati, memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa. Amin.